Kalau kita lihat, oke, untuk Ken Slim itu bisa dibedah satu-satu ya, jadi ada pengertiannya masing-masing. CA ini berfokus kepada fundamentalnya. N-nya itu berfokus kepada strategi, ya, strateginya ke depan. Kemudian Slim ini berhubungan dengan teknikal atau aktivitas perdagangan. Untuk C-nya sendiri yaitu current earnings. Jadi implementasinya adalah satu, carilah saham yang memiliki kenaikan EPS yang terus kecenderungannya naik ya, atau lebih tinggi dari periode sebelumnya. Nah, di sini ada disclaimer, di sini ada contoh. Contohnya itu adalah saham Harum ya, di mana Harum ini punya EPS yang kecenderungannya naik. Lagi-lagi ini disclaimer, ini bukan ajakan beli atau ajakan jual saham Harum ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang kedua, perhatikan dari sisi penjualan sama pendapatannya. Kalau bisa ada pertumbuhan juga. Nah, kemudian untuk earning per share-nya juga ada syarat lain, yaitu harus meningkat minimal 25%. Ya, bagus-bagus kalau peningkatannya lebih dari 25% ya. 25-50%. Pokoknya peningkatannya cukup signifikan gitu. Itu akan masuk ke dalam kriteria current earnings, bagian C di dalam Ken Slim. Nah, kemudian ada A-nya tuh annual earnings increases ya. Jadi untuk Ken Slim sendiri A-nya itu adalah look for significant growth. Jadi temukan saham yang laba kuartalnya harus tumbuh gitu. Harus tumbuh dan minimal pendapatannya juga mencatat kenaikan. Nah, kemudian untuk menurut Onel sendiri, ini ada syarat tambahan, ROI-nya itu minimal 17% ya. Rasio laba terhadap modalnya itu minimal 17%. Itu kriteria idealnya menurut Onel. Di sini ada contoh, ini disclaimer, ini ada contoh saham Indi di mana ROE-nya cukup besar ya, 35,46%. Oke, kemudian untuk N-nya itu new management, new product, new high. Ya, di sini Onel sendiri menegaskan dengan buying at the right time. Jadi untuk implementasinya sendiri, temukan saham yang selalu melakukan inovasi, mau itu di produknya atau maupun itu di jasanya kalau memang perusahaan jasa ya. Nah, kemudian temukan saham yang punya kekuatan manajemen yang dapat diandalkan. Karena memang keberlangsungan perusahaan kan tidak terlepas dari siapa orang di baliknya ya. Jadi kita juga harus pikirkan kekuatan manajemen, kekuatan grupnya juga, apakah ada induk grup yang dapat diandalkan atau enggak gitu ya. Itu pun mempengaruhi keberlangsungan perusahaan nanti gitu. Oke, kemudian tadi udah CAN ya, CAN, sekarang S. S-nya itu menuju ke supply and demand. Jadi kita udah mulai masuk ke teknikalnya atau aktivitas perdagangan. Karena Ken Slim itu mengcombine ya fundamental dan teknikal. Nah, untuk S sendiri atau supply and demand itu implementasinya adalah temukan saham dengan volume yang besar dan tidak disertai aksi jual yang tinggi. Artinya adalah kalau kita bicara teknikal, yang kita lihat itu saham-saham yang lagi didominasi oleh buyer-nya, jangan seller-nya. Dan volumenya pun mendukung. Jadi artinya volumenya harus besar. Jadi jika harga sahamnya itu naik signifikan, diharapkan volumenya meningkat. Gitu. Ini sedikit mengingatkan kita ke cara analisanya Anna Poling ya, volume and price analysis, di mana volume dan price itu punya korelasi yang berjalan berbanding lurus. Kalau harga naik, volume naik, biasanya sahamnya naik. Gitu. Jadi di metode Ken Slim ini S-nya juga menuju ke situ. Jadi pilih saham yang naik signifikan dan didukung volumenya juga naik. Nah, itu ada indikasi ada pembelian dari institusional atau big fund ya yang cukup besar gitu. Atau boleh pilih saham dengan kapitalisasi pasar yang relatif kecil atau small cap stock ya, tapi permintaan pasarnya lagi tinggi gitu. Karena memang penggerak harga saham itu kan dari supply and demand juga ya. Kalau demand-nya tinggi, maka harga saham bisa naik gitu. Kalau misalnya sebaliknya itu didominasi oleh seller, maka harganya akan turun gitu ya. Oke, itu bagian S-nya. Kemudian L-nya itu leader oligarch ya, di mana ini O'Neill menyebutkan bahwa
belilah saham perusahaan yang memang menjadi market leader, pemimpin di industrinya. Ciri-cirinya adalah satu, dia perusahaan yang terbesar di industrinya, kemudian yang kedua biasanya well-known company juga ya, dia udah terkenal, dia banyak orang tahu, banyak orang menggunakan produk atau jasanya gitu. Dan kenaikannya itu konsisten, jadi dia punya tingkat pertumbuhan triwulanan atau pertumbuhan yearly ya atau tahunannya itu memang meningkat. Dan tingkat return on equity-nya juga meningkat. Marginnya juga terus meningkat, pertumbuhan penjualannya juga meningkat gitu. Jadi temukan saham yang leader gitu, can slim ya. Kemudian I yaitu institutional sponsorship. Nah, ini berkaitan dengan supply and demand tadi ya. Artinya kalau misalnya demand suatu saham lagi tinggi, apakah ada institusi juga yang mengikut gitu akumulasi di saham itu? Karena kalau ada institusi yang memang memiliki mengakumulasi saham itu gitu ya, itu bisa mengindikasikan bahwa udah big fund masuk nih, ada indikasi untuk saham itu bisa terkerek naik gitu. Nah, itu menurut O'Neill dari sisi indikator I-nya ya, institutional sponsorship. Nah, kemudian yang terakhir adalah M, market direction. Jadi, menurut O'Neill, apalah arti beberapa kata-kata sebelumnya kalau kita salah di bagian M ini? Artinya kita salah mendeteksi tren market. Karena suatu saham itu akan terus bergerak di dalam tren primary-nya, primary movement-nya ya. Jadi apabila suatu saham tersebut itu bergerak lagi di dalam bull market atau di market yang lagi uptrend, maka kalau bisa kita temukan saham yang demikian, yang lagi bull market, yang lagi posisinya lagi uptrend. Dan hindari saham yang lagi di dalam bear market atau menuju ke bear market, artinya ada patah tren gitu ya. Nah, menurut O'Neill, beberapa kata-kata sebelum di awal itu ya CANSLIM, CANSLI itu akan tidak berarti apa-apa kalau market direction atau di bagian M-nya kita salah deteksi atau kita justru akumulasi di saham yang lagi downtrend gitu. Karena balik lagi kalau misalnya kita ingat konsep dari Dow teori ya, Dow teori itu kan ada 6 konsep. Salah satu konsepnya itu adalah pasar akan terus mengikuti tren yang lagi berlangsung sampai ada indikasi patah tren gitu ya. Jadi trennya itu kalau memang lagi downtrend itu akan terus downtrend. Mau kita lihat kinerjanya begini, ada katalis bagus dan lain-lain. Kalau memang primary movement-nya itu lagi downtrend, dia akan terus melanjutkan downtrend-nya. Dan downtrend-nya itu sampai kemana? Sampai dia ada indikasi patah tren. Artinya udah mulai masuk ke tren bullish gitu. Jadi ada baiknya kalau dari O'Neill sendiri menyarankan investasilah di saham yang lagi uptrend gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini ada Warren Buffett ya. Saya yakin juga Bapak dan Ibu udah kenal dengan Warren Buffett, tapi beliau ini mengatakan bahwa I am 85% Benjamin Graham and 15% Philip Fisher. Nah, di sini kalau kita bicara Benjamin Graham, ini dia terkenal dengan kuantitatif ya. Semua berhubungan dengan angka-angka, semua berhubungan dengan valuasi. Nah, yang akan dibahas selanjutnya ini adalah Philip Fisher. Jadi saya akan memperkenalkan Philip Fisher, dia ahlinya juga, bahkan Warren Buffett aja mencontek beliau gitu ya, Philip Fisher. Nah, untuk Philip Fisher sendiri, ya kita kenalan dengan Philip Fisher, dia ini seorang investor saham, dia membuat buku yang cukup terkenal juga, Common Stock and Uncommon Profits ya. Bukunya ini dianggap sebagai kitab sucinya para investor dulu di 1958. Nah, kalau kita lihat, untuk Philip Fisher emang agak sedikit bertolak belakang dengan Benjamin Graham. Karena kalau Benjamin Graham itu dia fokus kepada kuantitatif, semuanya berbau angka-angka, semua berbau perhitungan. Tapi kalau untuk Philip Fisher ini dia memakai analisis kualitatif gitu ya, di luar angka-angka. Nah, mungkin kalau Benjamin Graham kita harus ngadakan satu sesi ya, hanya untuk membahas metode valuasinya Benjamin Graham. Tapi kalau ini lagi-lagi saya sharing aja strategi investasi ala Philip Fisher ini. Jadi Philip Fisher ini punya 15 karakter untuk perusahaan terbaik. Nah, 15 karakter untuk mencari perusahaan terbaik itu adalah bagaimana kita seorang investor bisa menjawab beberapa pertanyaan ini. Satu, apakah perusahaan atau emiten ini punya potensi pasar yang cukup
agar penjualannya ke depan akan tumbuh dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kemudian yang kedua, apakah manajemen perusahaan benar mampu berinovasi, menghasilkan produk baru, atau untuk meningkatkan penjualannya gitu ya di masa yang mendatang. Nah, kemudian yang ketiga, apakah perusahaan ini memiliki bagian riset untuk memang membantu pengembangan produknya agar bisa mencapai tujuan bisnis. Nah, kemudian yang keempat, kita juga harus bisa menjawab apakah perusahaan ini memiliki tenaga pemasar yang handal atau marketing ya, marketing yang bagus, marketing yang baik, sumber daya manusia yang memadai, yang kompeten gitu ya. Kemudian, apakah perusahaan memiliki margin keuntungan yang signifikan? Nah, kalau memang iya, ya berarti dia sesuai dengan karakter dari Philip Fisher ini ya. Kemudian apa strategi perusahaan dalam menjaga atau meningkatkan margin keuntungan? Lalu apakah perusahaan memiliki hubungan yang baik dengan para pekerjanya? Lalu apakah di dalam perusahaan terdapat jenjang karir yang jelas? Apakah pengelolaan perusahaan dijalankan oleh jajaran manajemen yang memadai? Seberapa baik analisis pengawasan biaya di perusahaan? Dan apakah perusahaan memiliki keunggulan spesifik dalam industrinya? Ini beberapa pertanyaan memang saya sebutkan aja ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kita akan masuk ke poin pentingnya di slide berikutnya ya. Nah, kemudian 4 yang terakhir adalah apakah perusahaan itu fokus untuk meraih keuntungan dalam jangka waktu yang cepat gitu. Karena perusahaan yang mengorbankan keuntungan cepat demi meraih keuntungan jangka pendek gitu ya, itu tidak akan bertahan lama gitu. Kemudian apakah perusahaan memerlukan pendanaan dengan cara menerbitkan saham baru gitu dalam waktu dekat. Kalau memang iya, kita sebagai investor harusnya lebih waspada ya terhadap tentunya terhadap potensi penurunan porsi kepemilikan saham kita. Karena kalau misalnya saham emiten ini mengadakan suatu aksi korporasi, menerbitkan saham baru ya, right issue gitu, right issue atau bahkan private placement gitu, maka kita harus perhatikan dari potensi penurunan porsi kepemilikan kita. Nah, belilah saham perusahaan yang mampu mendanai pertumbuhan ke beberapa tahun depan itu melalui arus kasnya dengan bisnis gitu. Jangan dengan hutang ya. Ini ada typo lagi. Kemudian apakah perusahaan akan menginformasikan apabila terdapat berita buruk yang menimpa perusahaan? Hindari perusahaan atau emiten yang kecenderungannya itu tidak transparan ya atau menutupi segala sesuatu ketika lagi ada dalam masalah gitu. Carilah perusahaan yang transparansi gitu. Karena kita sebagai investor, kita juga berhak tahu ya apakah ada masalah apa ataukah ada konflik atau apa gitu ya. Kita juga harus tahu sebagai investor ya. Nah, kemudian apakah manajemen perusahaan memiliki integritas yang tidak diragukan lagi? Nah, hindari perusahaan yang mungkin kelihatannya udah mulai banyak nih melakukan kecurangan, kemudian ada berita-berita yang tidak baik gitu ya, nepotisme gitu, atau perilaku tidak tanggung jawab gitu. Nah, ini memang berhubungan dengan GCG, Good Corporate Governance ya. Itu juga kita sebaiknya perhatikan sebagai seorang investor, terlepas dari laporan kinerjanya bagus atau enggak gitu. Karena kita juga wajib melihat kualitas dari sisi kualitatifnya ya. Oke, nah ini 15 karakter perusahaan terbaik. Sebenarnya banyak sekali di bukunya Fisher itu dijelaskan, tapi saya rangkup lah ini 15 poinnya itu. Yang pertama itu pilihlah saham yang market expanding, yaitu harus memiliki produk atau demand dengan produknya itu ke depannya masih akan cukup tinggi, cukup besar gitu. Kemudian yang kedua, continuous focus on product development atau product innovation. Jadi biasanya kalau misalnya produknya itu ada pertumbuhan, tapi harus diiringi dengan inovasi juga sehingga meminimalisir potensi penurunan penjualan ke depan. Gitu. Jadi bisa dilihat apakah dia hanya fokus kepada penjualannya aja agar naik, atau dia fokus juga untuk diversifikasi bisnis, untuk inovasi produk gitu ya. Dan ada baiknya pilihlah saham yang gencar, gemar untuk melakukan ekspansi, melakukan inovasi gitu ya. Nah, kemudian
efficient research and development activities. Nah, jadi tentu dalam berinovasi ini butuh riset untuk mengembangkan, ya. Dan riset yang efektif dan efisien bisa mempertimbangkan segala biaya riset dan amati apakah riset tersebut juga efektif sama produknya di pasaran. Nah, kemudian handsome profit margin. Jadi margin laba bersihnya juga perlu diperhatikan. Ini tentunya untuk melihat tingkat keuntungannya ya. Untuk keuntungannya, kemudian inisiatif to improve margins. Apakah si emiten ini ada usaha untuk memang meningkatkan marginnya nih ke depannya? Gitu. Jangan hindari untuk investasi di emiten yang tidak terlihat cukup agresif untuk usaha melakukan kenaikan margin. Karena tadi ya balik lagi, ini sebenarnya bisa kita kait-kaitkan dengan kriterianya Peter Lynch juga. Jadi Peter Lynch itu punya kriteria saham yang turnaround, di mana turnaround itu adalah saham yang memang masih mencatatkan kerugian, tapi di masa yang akan datang dia berpotensi untuk membalikan kerugian itu jadi laba bersih, gitu ya. Nah, ini juga bisa dipertimbangkan karena banyak sekali kalau Bapak dan Ibu juga bisa lihat ya di market yang terjadi, saham-saham yang turnaround story itu memang banyak yang beggar gitu. Tapi disclaimer ya, ada beberapa yang beggar dari yang sebelumnya rugi bersih, ternyata di kuartal ini dia menghasilkan laba bersih, bahkan laba bersihnya cukup tumbuh signifikan gitu. Padahal di tahun lalu dia masih rugi bersih, ruginya dalam. Dan ternyata sahamnya benar ya dibawa naik, bahkan jadi salah satu saham beggar juga. Tuh. Kayak kemudian perhatikan relation with employees sama with executive-nya juga ya. Dengan ini kalau kita lihat memang hubungannya perusahaan itu terhadap pekerjanya itu bagaimana. Kenapa sih harus diperhatikan? Karena tentunya kalau hubungannya tidak baik, itu dapat menurunkan produktivitas kinerja operasional juga. Nah, ujung-ujungnya mempengaruhi kinerja juga. Gitu. Nah, kemudian yang ke-9, depth in management, memiliki delegasi otoritas di dalam organisasinya ya. Kemudian punya cost analysis and accounting controls yang baik, dan perhatikan apakah perusahaan ini memang punya pengontrol dari operating cost-nya yang baik ya. Oke, untuk sisanya ini sih relate dengan beberapa 15 yang tadi saya sebutkan ya. Industry specific factors, kemudian future focus on profits, lihat gitu ke depannya profitnya itu masih ada potensi untuk prospectable atau tidak gitu. Jangan cari yang prospektif ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian kekuatan finansialnya, lalu good investor relation, dan yang terakhir unquestionable integrity. Ya, ini beberapa 15 karakter perusahaan terbaik dari Fisher. Memang 15 karakter perusahaan terbaik ini lebih berfokus kepada kualitatifnya ya. Karena tadi Warren Buffett itu dia metodenya adalah 15%-nya Philip Fisher, 85%-nya Benjamin Graham. Jadi dia fokus ke valuasi, perhitungannya, metodenya dengan menemukan saham yang masih under value. Nah, sisanya dia juga tidak luput untuk memperhatikan kualitatifnya. Gitu. Oke. Kemudian kita kenalan lagi sama Monish Pabrai. Jadi Monish Pabrai ini salah satu, kalau kita bisa bilang copycat ya, copycatnya Warren Buffett. Kalau tadi Warren Buffett itu dia mengagumi Philip Fisher, nah Monish Pabrai dia mengagumi Warren Buffett. Dan dia ini cukup sukses ya mengikuti gaya investasinya Warren Buffett. Nah, Monish Pabrai ini seorang investor yang memang terinspirasi dari perjalanan Warren Buffett dan menulis buku, dikenalnya itu adalah Dando Investor. Nah, nanti kita kenalan sama Dando Investor dan 9 prinsip dari Dando Investor. Dan kalau yang menarik lagi dari Dando Investor itu adalah biasanya kita bicara investasi, kita bicara konsepnya itu high risk, high return ya, low risk, low return. Tapi di Dando Investor ini low risk with high uncertainty. Gitu. Jadi bukan with high return ya, karena ya to be true kalau kita bicara low risk tapi maunya high return. Nah, untuk Dando Investor ini ada konsep baru yaitu low risk, high uncertainty gitu. Oke, untuk 9 prinsipnya yang pertama adalah fokus untuk membeli bisnis yang telah berjalan dengan baik.
Jadi dari si Pabrai sendiri ya, Monis Pabrai itu dia lebih fokus kepada bisnis yang memang sudah berjalan dengan baik, bukan bisnis yang baru membangun atau baru menciptakan suatu produk atau jasa ya. Kalau mungkin kita bisa kenal startup gitu, dia akan lebih senang ke fokus yang udah berjalan dengan baik, udah ketahuan gitu ya, apa produk dan jasanya memang terpakai dibandingkan di startup. Ini dari Pabrai sendiri ya. Nah, kemudian yang kedua, membeli bisnis yang simple dan juga mudah dipahami. Tuh, di sini Pabrai juga dia fokus untuk beli bisnis yang simple. Artinya dia tahu dan paham betul gitu tentang produknya atau jasanya. Nah, kemudian Pabrai ini juga dia membeli bisnis yang memang lagi tertekan di industrinya gitu ya. Kemudian yang keempat, sepertinya waktunya ya. Kayak yang keempat, membeli bisnis dengan competitive advantage yang kuat dan tahan lama. Nah, kalau competitive advantage ini kita kenalnya di Warren Buffett economic mood ya. Jadi memang beliau ini sangat adore Warren Buffett, beliau mencontek gayanya Warren Buffett. Beliau ini juga menerapkan dengan membeli bisnis dengan competitive advantage yang kuat dan bisnisnya bisa tahan lama. Kemudian yang kelima, porsi saham dia beli dengan jumlah yang besar kalau dia melihat kemungkinan menangnya akan besar gitu. Kemudian yang keenam, fokus di arbitrase. Jadi beliau ini juga melihat ada tindakan mengambil keuntungan di perbedaan harga dengan tempat yang berbeda. Nah, kemudian membeli bisnis yang terdiskon besar dari harga sesungguhnya. Karena beliau muridnya Warren Buffett ya, value investor. Jadi beliau juga fokus untuk membeli bisnis yang lagi di diskon besar, jauh daripada harga fair value-nya. Nah, kemudian yang ke-8, carilah bisnis yang sedang dalam uncertainty dengan risikonya yang rendah gitu. Walaupun kalau kita tanya sebagai investor, kita pribadi juga tidak terlalu suka dengan ketidakpastian yang tinggi ya. Tapi inilah yang dilakukan Pak Bray, dia mencari bisnis yang lagi tinggi ketidakpastiannya, tapi dia lihat risikonya sebenarnya nggak terlalu tinggi, risikonya rendah gitu. Kemudian yang ke-9 ini konsepnya Pak Bray sendiri, disclaimer on ya. Ini dia lebih baik untuk meniru daripada menjadi penemu. Karena kalau menurut Pak Bray sendiri, kalau menjadi seorang penemu maka dibutuhkan effort yang sangat besar. Contohnya misalnya mendaki gunung gitu ya. Kalau kita belum mendaki gunung yang pernah didaki sebelumnya, tentu banyak sekali rintangannya ya. Kita nggak tahu di depan ada jurang ataukah kita bisa melewati jurang tersebut atau tidak gitu. Tapi kalau kita meniru, artinya kita mendaki gunung dengan gunung yang memang sudah sebelumnya didaki oleh pegunung lainnya ya, tentu kita udah tahu nih ada jalur yang ini dan kita tiru. Nah, itu konsep atau prinsip yang diterapkan oleh Bray. Nah, yang terakhir, kesimpulan dari beberapa para ahli tadi, kalau kita lihat atau kita bisa simpulkan adalah membeli bisnis yang benar-benar kita pahami ya. Nah, di sini ada beberapa emiten yang sebenarnya udah tidak asing gitu kalau kita lihat di kehidupan kita ya. Ada Alfamart gitu dengan kode saham AMRT, kemudian Astra Internasional ya, ASI. Lalu ada motor listrik yang sekarang juga lagi tren, ini Alfa dari Indika Energi ya, Indi. Kemudian juga yang lagi booming sekarang kan trennya adalah online shop, e-commerce gitu ya. Jadi logistik juga diandalkan. Ini ada Antar Aja, ASA. Kemudian kalau kita lihat retail juga mulai tumbuh ya, sektor retail. Jadi di sini ada MAPI, Mitra Adi Perkasa Tbk ya. Kemudian Jasa Marga, bicara kita harus tahu produknya baru kita bisa menjadi investornya, tentu beberapa emiten-emiten ini yang tidak asing di kehidupan kita masing-masing ya. Nah, kita juga pengguna jalan tol, kita tahu ada Jasa Marga, lalu juga mungkin kita juga menggunakan beberapa obat-obatan dari Kalbe gitu ya. Oke. To know values is to know the meaning of the market. Ini kata Charles Dow. Ya. Ya mungkin sekian dari saya. Ikuti kami di beberapa sosial media kami, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan juga TikTok. Oke, terima kasih. Ini sekian dari saya. Makasih Bapak dan Ibu. Silakan saya kembalikan ke Rehan. Oke, terima kasih ya Mbak Sisti atas penjelasannya. Tadi memang untuk pembicaraannya berbobot sekali ya.
Dan untuk sesi selanjutnya, saat ini kita akan ke Q&A atau tanya jawab. Dan sini juga memang ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul ya. Di sini saya menemukan pertanyaan yang lumayan cukup menarik nih, Mbak. Langsung saya informasiin ya. Di sini ada dari pertanyaan Bapak Ishak Herdiman ya. Bapak Ishak Herdiman, pertanyaannya adalah, melihat kondisi downtrend dalam waktu berapa lama ya, dan setelah terjadi patahan, kita masuk entry buy setelah terjadi uptrend berapa lama? Oke. Oke, terima kasih untuk Bapak Ishak ya atas pertanyaannya ya. Pertanyaannya luar biasa ini. Melihat kondisi downtrend dalam waktu berapa lama? Oke, pertanyaan pertama saya jawab dulu. Kondisi downtrend itu dalam waktu berapa lama tidak ada yang pernah tahu ya Pak ya, akan terjadi berapa lama. Cuma kita harus mengacu kepada konsep dari Dow teorinya itu sendiri. Jadi kalau Bapak Ishak melihat, oke ini lagi berada di dalam fase downtrend-nya, maka akan terus downtrend sampai ada sinyal pembalikan arah tren. Nah, pertanyaan Bapak selanjutnya, setelah terjadi patahan, kita masuk entry buy setelah terjadi uptrend tersebut berapa lama juga gitu ya Pak ya. Oke, di sini kalau kita lihat suatu saham yang primary movement-nya itu bergeraknya downtrend, kita bicara movement itu kan balik lagi ke Dow teori ya, kan ada 3 movement ya, 3 pergerakan, ada primary, ada secondary, ada minor movement gitu. Nah, umumnya suatu saham atau pasar atau indeks ya, itu akan bergerak dalam primary movement-nya. Kalau downtrend terus, dia akan downtrend. Meskipun ada secondary movement, artinya ada pergerakan yang melawan tren utamanya. Gitu. Kemudian ada lagi minor movement, pergerakan lebih kecil lagi yang sangat fluktuatif gitu. Nah, ketika adanya terjadi patahan, kita bisa masuk entry buy kapan gitu pertanyaannya Pak ya. Jadi ketika ada sinyal untuk patah tren, kita masuk setelah ada konfirmasi gitu. Jadi bukan setelah ada uptrend sesaat gitu, bukan setelah ada pergerakan secondary movement, karena yang dikhawatirkan itu secondary movement-nya. Jadi ada baiknya kita masuk mulai akumulasi si saham yang lagi downtrend tersebut di dalam fase tren utamanya lagi downtrend nih. Nah, ada baiknya atau hendaknya entry atau akumulasi saham tersebut kalau ada konfirmasi dengan breakout resistance dan beberapa resisten tertentu gitu ya. Jadi kalau kita lihat adanya indikasi patah tren nih, ada indikasi patah tren, udah ada konfirmasi belum Pak? Kalau misalnya belum ada konfirmasi dari mana? Konfirmasi macam-macam ya, bisa lihat dari analisa candle-nya. Bisa apakah candle-nya memang memberi sinyal bullish continuation atau justru bisa bearish gitu, atau indecision nih, doji gitu ya. Kalau indecision tentu kita harus wait and see dulu ya Pak. Tapi kalau dia ada sinyal untuk bullish continuation, nah itu lihat lagi indikator yang lain gitu. Jadi jangan cuma mengandalkan beberapa, tapi akan terlalu ini juga ya, akan terlalu bias kalau kita menggunakan banyak indikator. Nah, gunakan indikator-indikator yang biasa Bapak gunakan aja. Lihat volumenya Pak. Kalau kenaikan harganya itu dibarengi sama kenaikan volume, nah itu umumnya di bawah naik lagi. Jadi ada konfirmasi pertama dari candlestick-nya, dia bullish continuation kok. Kemudian yang kedua, volumenya juga naiknya bahkan signifikan gitu. Artinya kan udah mulai nih buyer yang mendominasi. Nah, kalau bayarnya udah mendominasi, artinya kan bisa dibawa naik gitu sahamnya. Nah, entry-nya itu kapan? Entry-nya itu ketika ada konfirmasi dia breakout resisten tertentu, Pak. Nah, resistennya itu berapa? Resisten bisa digunakan apapun, Pak. Bisa Bapak gambar, temukan sendiri resisten dengan supportnya yang Bapak gambar sendiri, gitu ya. Lihat apakah suatu saham ini bergerak di level-level tertentu yang bisa Bapak jadikan itu support atau resisten, atau bisa andalkan moving average. Bisa gunakan MA5 atau lebih kecil lagi MA3, MA20, MA50, MA200 gitu ya Pak ya. Yang ya disesuaikan aja dengan stylenya Bapak. Nah, bisa dijadikan moving average tersebut juga support resisten. Jadi ketika ada saham tersebut yang sedang downtrend, kemudian ada indikasi menguat, naik atau patah tren, kemudian dia terkonfirmasi dengan breakout resistance ditambah volume yang kuat. Ditambah lagi kalau kita gunakan Ken Slim tadi tuh,
kan Kensli mengcombine teknikalnya iya, fundamentalnya juga iya. Artinya Bapak juga intip-intip dikit gitu. Current account-nya gimana gitu. Maksudnya profitabilitasnya gimana, apakah ada pertumbuhan atau enggak, atau boleh juga prospeknya. Dia punya new innovation atau enggak. Karena biasanya saham itu terdorong dari katalis positif dari sentimen juga Pak, gitu. Jadi boleh diperhatikan semuanya, dan secara teknikal saya paling bisa jawabnya cuma itu ya, ketika dia ada konfirmasi breakout resistance tertentu, dikonfirmasi dengan volume, ditambah lagi indikator momentum memang mendukung penguatan dia, karena belum berada di puncak, belum dijenuh belinya. Gitu. Semoga menjawab ya Pak Ishak ya. Oke, terima kasih Mbak Sisi atas penjelasannya. Saat ini juga saya nemuin nih pertanyaan yang cukup menarik yang tadi dibahas dari Ibu Claudia. Ibu Claudia ini menanyakan mekanisme arbitrase itu seperti apa ya Kak? Tolong jelaskan. Oke, arbitrase ini kalau kita bicara general ya, ini kan metode arbitrase ini kan ada di dalam 9 prinsipnya Pak Bray ya. Tadi salah satunya adalah fokus di arbitrase. Cuman ini memang sedikit gak relate dengan pasar saham, tapi ini adalah prinsipnya Pak Bray. Jadi Pak Bray itu menggunakan atau fokus kepada arbitrase, yaitu tindakan mengambil keuntungan perbedaan harga di tempat yang berbeda. Contoh. Jadi kalau di Pak Bray-nya sendiri, saya kebetulan pernah baca bukunya, di Pak Bray-nya sendiri itu dia melihat si saham A, dia adalah distributor minyak goreng misalnya. Ternyata si saham A menjual minyak goreng itu 13.000 gitu. Kemudian ada sama perusahaan yang sejenis dengan perusahaan A yang menjual minyak goreng di 13.000. Ternyata dia menjual minyak goreng lebih murah gitu. Misalnya katakanlah 10.000. Nah, si Pak Bray itu akan membeli minyak goreng dari tempat B untuk dijual ke perusahaan yang menjual 13.000 itu, kemudian Pak Bray menjadi distributor di antaranya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Bu Claudia penerapannya. Nah, itu hanya 9 prinsip yang digunakan Pak Bray sih. Itu khususnya untuk bisnis juga ya. Memang agak tidak fokus ke saham gitu, Bu Claudia. Oke, terima kasih Mbak Jesti. Dan mungkin ini satu pertanyaan lagi ya Mbak Jesti ya, dari Ibu Lilik ya, Ibu apa Bapak Lilik. Menurut Mbak Jesti, metode mana yang paling tepat digunakan, dan apakah AJ memberikan analisis based on metode fundamental tersebut, disertai dengan target price-nya, best buy entry, dengan best buy entry-nya, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Lili buat pertanyaannya ya. Metode yang paling tepat digunakan menurut saya sendiri adalah metode yang mengcombine ya Bu. Jadi saya sendiri pun juga menggunakan metode, saya lihat momentum teknikal, saya juga perkuat dengan metode fundamentalnya nih, mendukung atau enggak. Memang kalau untuk pertanyaan Ibu, apakah Ajaib memberikan analisis based on metode fundamental, kita mengeluarkan report analisa, ada sektor highlight dan monthly report yang fokusnya ke fundamental gitu ya. Tapi kalau untuk Ajaib mengeluarkan stock pick harian gitu, kita fokusnya itu ke momentum teknikal dan sentimen yang memperkuat pergerakan sahamnya itu dengan jangka waktu pendek gitu Bu. Jadi kalau memang stock pick-nya harian, kita fokusnya itu lihat oke, ini teknikalnya bagus, ada potensi rebound atau dia baru breakout resistance gitu. Nah, kita lihat lagi ada sentimen yang mempengaruhi atau enggak gitu. Kalau ada, biasanya kita hanya fokus ke sentimen tersebut based on fundamentalnya. Tapi kalau perhitungan, valuasi dan lain-lain, kita mengeluarkan report, kita mengeluarkan analisa juga, tapi dari stock monthly report ya, sama sektor highlight gitu. Kemudian untuk target price-nya biasanya ada yang kita infokan di situ, dari valuasinya tersebut ya, kita juga info margin of safety-nya gimana gitu. Kemudian best buy entry-nya. Kalau untuk trading harian ya Bu, stock pick daily, kita juga informasikan best buy untuk entry-nya di level mana gitu. Kalau Ibu mau baca, kita ada di aplikasi Ajaib, itu di bagian, jadi Ibu boleh buka ke aplikasi Ajaib kita, itu nanti dicari ya,
dicari, jadi kan di tampilan awal tuh ada beranda, ada cari ya Bu ya. Ibu di situ bisa lihat ada icon cari, kemudian pilihnya yang saham Bu. Nah, pilih yang saham, di bagian analisis saham terkini, itu ada beberapa saham-saham yang kita rekomendasikan Bu. Kalau tadi pagi hari, kebetulan juga saya yang live IG ya Bu, kita ada kita ada rekomendasi Arko, kemudian Jasa Marga sama MAPI gitu Bu. Yang win rate-nya sih lumayan ya Bu, karena dari 3 tersebut yang hari ini hit target itu ada 2 Bu kebetulan, ada Arko dan juga ada MAPI gitu. Jadi boleh dipertimbangkan ya. Arko kan menguat 5%, MAPI juga 3,45% penguatannya. Hanya Jasa Marga ini yang ditutup koreksi minus 2,06%. Gitu Bu. Semoga menjawab ya Bu ya. Oke, terima kasih Mbak Jessi atas penjelasannya ya. Dan mungkin mohon maaf untuk saat ini itu saja yang bisa dijawab untuk pertanyaannya, karena memang saat ini ada keterbatasan waktu juga. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir, pertanyaan yang belum dijawab, nanti Bapak Ibu bisa konfirmasi kepada masing-masing relationship manajernya. Sorry Rehan, ini aku baca ada pertanyaan lanjutan dari Bu Lili. Untuk fundamental, target price-nya, estimasi berapa lama ya? Apakah 1 tahun? Betul Bu, estimasinya itu 1 tahun ke depan. Tuh. Oh, oke. Sudah ya, itu saja ya? Itu aja Rehan, thank you. Oke. Nah, nanti jika memang Bapak Ibu ingin menanyakan pertanyaan yang belum dijawab, Bapak Ibu bisa konfirmasi langsung kepada relationship manajernya yang bisa diakses pada menu Ajaib Prime ya. Dan saya tidak lupa mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu bisa mengisi form survei yang sudah saya kirimkan. Nantinya survei tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi webinar kami ke depannya. Dan menurut saya itu saja. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu telah menghadiri webinar pada malam hari ini. Semoga untuk ilmu yang diberikan itu bermanfaat. Dan sebelumnya terima kasih. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Rehan sama RM Team. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.